Olivia buru-buru berkata, "Ibu Helena hanya dikurung di sebuah peternakan di dekat sini. Aku sudah menugaskan beberapa orang menjaganya dan bisa langsung memerintahkan mereka untuk mengantar beliau ke sini." Helena yang mendengar itu langsung bertanya, "Olivia, apakah kau menyakiti ibuku?" Olivia segera menjawab, "Aku hanya mengurungnya. Aku tidak menyakitinya." Helena sedikit lega, dan awalnya dia ingin langsung memerintahkan Olivia untuk membawa ibunya kembali, namun karena Andi Rewa berada di sampingnya, dia tidak berkata lebih jauh. Dia tahu Andi Rewa pasti akan membantunya membawa kembali ibunya dengan selamat. Andi Rewa tidak mengecewakannya dan langsung berkata kepada Olivia, "Sekarang juga perintahkan anak buahmu, suruh mereka segera mengantarkan Ibu Helena ke sini." Olivia pun segera mengeluarkan ponselnya. Dia menggunakan mode speaker dan menelpon seseorang sambil berkata, "Bawa Ibu Helena kembali ke istana sekarang juga, segera." Orang di seberang langsung menjawab, "Tenang saja putri, kami akan tiba dalam 20 menit. Setelah menutup telepon, Olivia menatap Andi dengan cemas dan berkata, "Tuan Andi, sebentar lagi mereka akan tiba." Andi Rewa mengangguk puas dan berkata dengan tenang, "Begini saja, aku akan memberimu nomor rekening. Kalian segera kirimkan uangnya. Kalau uangnya sudah masuk, baru kita lanjutkan pembicaraan." Mata George langsung berbinar dan dia berkata, "Tuan Andi, tenang saja. Berikan nomor rekeningnya kepadaku. Aku akan langsung memerintahkan untuk mentransfer 2,5 miliar lebih dulu. Sisanya akan aku kirimkan besok pagi setelah pasar saham dibuka." Saat mengatakan ini di dalam hatinya, George memikirkan satu hal. Kalau Andi ingin menyekap dirinya, maka aliran uang ini bisa dijadikan petunjuk bagi keluarganya untuk menemukan di mana dia berada. Kalau keluarga inti Janvier memperhatikan aliran uang sebesar ini, maka mereka bisa dengan mudah melacak keberadaan Andi Rewa. Namun dia tidak menyangka kalau Andi langsung menelpon Sangkala dan berkata, "Sangkala, minta Wan Pojun untuk memberiku 1 nomor rekening. Yang penting, rekening itu harus bisa langsung mencuci uang dengan cepat. Dengan pengalaman pasukan Galesong selama bertahun-tahun di dunia abu-abu, kemampuan itu seharusnya tidak masalah." George sama sekali tidak menyangka bahwa dalam mimpi sekalipun, bahwa Andi ternyata berniat menyerahkan pengelolaan dana ini kepada pasukan Galesong. Pasukan Galesong dipenuhi oleh para orang nekat yang tersebar di wilayah konflik bersenjata. Bahkan keluarga inti Janvier pun tidak akan mampu berbuat banyak terhadap mereka. Bagaimanapun juga, orang kaya paling takut berhadapan dengan orang nekat. Bahkan kalau keluarga inti Janvier tahu bahwa salah satu keluarga mereka hilang, dan setengah dari aset mereka sudah masuk ke kantong pasukan Galesong, mereka juga tidak mungkin repot-repot menyenggol organisasi tersebut demi menyelamatkan satu keluarga. Memikirkan hal itu, George merasa putus asa sepenuhnya. Tampaknya hari ini dirinya benar-benar akan jatuh sepenuhnya ke tangan Andi. Namun yang lebih mengejutkan lagi masih menanti di belakang. Di dalam telepon, Sangkala berkata, "Tuan Andi, bagaimana kalau aku sambungkan langsung ke Wan Pojun? Akan lebih mudah kalau kau bicara langsung dengannya. Aku takut ada bagian yang terlewat kalau aku meneruskan pesan." Andi Rewa dengan ekspresi tenang dan nada santai menjawab, "Baik, sambungkan saja." Saat mendengar nada bicara Andi yang begitu santai, semua orang di sekitarnya merasa bingung dan bertanya-tanya, bukankah keluarga Rewa baru saja kehilangan separuh kekuasaan karena diambil alih oleh pasukan Galesong? Meskipun pasukan Galesong ingin bekerja sama untuk memperoleh keuntungan di masa depan, seharusnya mereka tidak membiarkan Andi bersikap sedemikian santai terhadap mereka, bukan? Tepat saat semua orang dipenuhi tanda tanya, Andi Rewa tersenyum kecil dan langsung mengaktifkan mode speaker pada ponselnya. Pada saat itu, sambungan telepon dengan Wan Pojun terhubung, dan dia langsung berkata dengan penuh hormat, "Tuan Andi,
ada perintah apa untukku?" Kalimat ini langsung mengguncang semua orang di tempat itu. Mereka seperti tersambar petir. Tidak seorang pun menyangka kalau Wan Po-jun, pemimpin besar pasukan Galesong yang begitu terkenal, ternyata bersikap sangat hormat terhadap Andi. Di dalam hatinya George menjerit, "Ini sebenarnya pasukan Galesong yang menguasai keluarga Rewa, atau keluarga Rewa yang justru menguasai pasukan Galesong? Kenapa sikap Wan Po-jun terhadap Andi bisa begitu rendah hati dan penuh hormat?" Olivia pun ikut terpana dan di dalam hati bergumam, "Bukankah Wan Po-jun dan keluarga Rewa memiliki dendam mendalam? Meskipun keluarga Rewa sudah memberikan separuh aset mereka, seharusnya Wan Po-jun tidak sampai bersikap begitu tunduk pada orang-orang keluarga Rewa, bukan?" Di tengah keheranan semua orang, Andi Rewa membuka suaranya dengan santai. "Aku memiliki sejumlah dana yang ingin dicuci melalui jalur aman. Dananya berasal dari salah satu keluarga tir ketiga, keluarga Janvier. Yang perlu dilakukan adalah mengalirkan dana itu ke rekening pasukan Galesong. Lalu bersihkan dan kirimkan kembali kepadaku. Bisakah kalian menangani ini?" Tanpa ragu sedikit pun Wan Po-jun menjawab dengan penuh hormat, "Tuan Andi, kau tidak perlu khawatir. Hal semacam ini adalah spesialisasi kami. Pasukan Galesong memiliki banyak akun aman di Swiss dan berbagai negara serta wilayah lepas pantai. Akun-akun ini secara teori tidak bisa diawasi oleh negara atau individu manapun. Setelah uang ditransfer ke dalamnya, baik itu dolar Amerika Serikat, euro, yen, atau renminbi, kami bisa langsung menyebarkan dana itu ke puluhan ribu rekening dan berbagai negara dalam hitungan detik. Dalam 1 menit, uang itu sudah bisa diputar ke seluruh dunia, lalu kembali masuk ke rekening dolar kami. Dijamin tidak bisa dilacak." Andi Rewa tampak puas dan berkata, "Bagus sekali. Suruh anak buahmu segera mengirimkan daftar akun-akun itu. Aku akan mulai mentransfer dana ke sana." Wan Po-jun berkata, "Baik Tuan Andi." "Oh iya Tuan, berapa besar dana yang ingin kau cuci?" Andi Rewa menjawab santai, 50 miliar euro. Wan Po-jun langsung terdiam sejenak karena terkejut. Meskipun dia sendiri memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat, tapi mendengar bahwa Andi memiliki 50 miliar euro uang tunai untuk dikelola benar-benar membuatnya tercengang. Apalagi, sejak Andi Rewa berangkat dari Jakarta ke Eropa belum genap 24 jam. Dalam waktu sesingkat itu dia sudah mengamankan dana tunai sebesar 50 miliar. Itu lebih gila dari perampokan bank. Namun Wan Po-jun tidak tahu kalau dana ini memang hasil rampasan Andi. Melihat tidak ada tanggapan dari seberang, Andi Rewa bertanya, "Kenapa? Apakah 50 miliar terlalu sulit bagi kalian?" Wan Po-jun langsung menjawab tanpa ragu, "Oh, tidak sulit. Tuan Andi, Anda tenang saja. Dana sebesar itu akan kami bersihkan dengan sempurna dan tanpa kekurangan 1 sen pun. Kau hanya perlu memberitahu dalam bentuk mata uang apa kau ingin menerimanya." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tentu saja dalam bentuk dolar. Aku ingin membeli kapal dengan uang itu." Wan Po-jun langsung menjawab, "Tidak masalah Tuan Andi. Jangan lupa berikan aku nomor rekening penerimanya. Nanti uang yang sudah dicuci dan dikonversi ke dolar akan kami kirim ke rekening tersebut." Andi Rewa berkata sambil tertawa, "Tidak perlu dikirim ke rekeningku langsung. Nanti aku akan meminta nomor rekening dari keluarga Akana. Kirimkan saja dana yang sudah dicuci itu ke mereka. Perusahaan pelayaran internasionalku dikelola bersama oleh keluarga Akana dan Siva Smith. Dana ini akan dijadikan sebagai investasi tambahan oleh keluarga Akana, lalu langsung dimasukkan ke rekening perusahaan Diva Shipping." Wan Po-jun langsung menjawab, "Tidak masalah. Tuan tinggal minta rekeningnya ke keluarga Akana. Sisanya biar aku yang tangani." Andi Rewa mengangguk, lalu dia menutup telepon. Saat ini George dan putranya William serta Richard dan Olivia sudah terpaku seperti patung. Mereka semua mendengar percakapan antara Andi dan Wan Po-jun dan langsung menyadari sebuah rahasia besar.
Pasukan Galesong jelas sudah tunduk pada Andi, dan Wan Pojun juga pasti sudah menjadi bawahan Andi. Kalau tidak mungkin dia bersikap begitu hormat. Memikirkan hal ini, rasa takut menyelimuti hati mereka semua. Baru sekarang mereka benar-benar sadar. Ternyata selama ini Andi hanya berpura-pura menjadi domba, padahal dia adalah seekor harimau. Saat dia datang, semua orang mengira bahwa keluarga Rewa sudah kehilangan kekuasaan karena asetnya dirampas setengahnya oleh pasukan Galesong dan tidak lagi sekuat dulu. Namun siapa sangka, kenyataan yang sebenarnya justru sangat mengejutkan. Keluarga Rewa bukan hanya tidak kehilangan aset, tapi malah berhasil menguasai seluruh pasukan Galesong. Kini, keluarga Rewa bagaikan harimau yang dipasangi sayap. William sangat menyesal sampai rasanya ingin menampar dirinya sendiri. Dia bergumam di dalam hatinya, "Kenapa aku harus mencari masalah dengan orang seperti Andi ini? Dari semua orang yang bisa kuhadapi, kenapa harus dia?" Dengan kekuatan Andi saat ini, bahkan 10 atau 100 William sekalipun tidak akan bisa melawannya. Bahkan keluarganya sendiri hanyalah seonggok sampah kalau dibandingkan dengan kekuatan keluarga Rewa. Pada saat ini, Andi Rewa tanpa mempedulikan keterkejutan orang-orang itu, langsung menghubungi Rika Akana lewat telepon. Di seberang, Rika menjawab dengan suara penuh semangat dan rasa hormat. "Tuan Andi, bukankah kau sedang berada di Eropa Utara? Kenapa tiba-tiba menelponku?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Rika, aku ingin mengucurkan investasi ke perusahaan Diva Shipping. Tolong kirimkan nomor rekening bank keluarga Akana. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu, lalu kau bantu investasikan ke perusahaan pelayaran kita." Rika langsung menjawab tanpa ragu, "Tidak masalah, tunggu sebentar. Aku akan mengirimkan detail rekeningnya sekarang juga." Andi Rewa berkata, "Baik, aku juga akan menelpon Siva setelah ini. Kita bicara lagi nanti." Pada saat ini semua orang di ruangan itu benar-benar kehabisan kata-kata karena terkejut. Siapa sangka, bahkan keluarga Akana yang sangat terkenal di Jepang pun bersikap begitu tunduk dan penuh hormat kepada Andi. Setelah itu Andi Rewa menelpon Siva. Begitu telepon tersambung, Siva langsung berkata dengan penuh hormat, "Tuan Andi, ada yang bisa kubantu?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Siva, aku ingin menambah investasi ke Diva Shipping untuk memperbesar skala perusahaan. Karena ini perusahaan yang kita kelola bersama, aku ingin tahu apakah kau juga bersedia menambah investasi?" Siva menjawab tanpa ragu, "Kalau kau ingin aku menambah investasi, maka aku akan melakukannya tanpa berpikir panjang." Saat ini Chandra Smith masih berlutut di pemakaman keluarga Rewa. Jadi sementara ini, posisi kepala keluarga Smith belum secara resmi diserahkan kepada Siva. Namun hal ini sudah pasti terjadi, sehingga ketika Siva mendengar kalau Andi ingin menyuntikkan dana ke Diva Shipping, dia langsung memutuskan untuk ikut serta dalam investasi tersebut. Mendengar Siva menyetujuinya, Andi Rewa pun berkata, "Begini, aku akan menyuntikkan dana 51 miliar melalui keluarga Akana ke Diva Shipping. Kebetulan porsi sahamku juga 51%, sedangkan dari pihakmu suntikan saja 49 miliar. Dengan begitu, kita tidak perlu mengubah komposisi kepemilikan saham." Siva langsung menyetujui dengan hormat dan berkata, "Tidak masalah, kalau Diva Shipping mendapatkan tambahan modal 100 miliar, maka perusahaan itu pasti bisa menjadi perusahaan pelayaran top dunia." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Kalau uangnya sudah masuk, maka harus digunakan secara tepat. Kau koordinasikan dengan Bella. Setelah kau koordinasikan, diskusikan bagaimana uang ini akan dipakai nantinya." Siva segera menjawab, "Baik, besok setelah aku dan kakek menandatangani dokumen yang berkaitan, aku akan langsung kembali ke Makassar dan berdiskusi dengan Bella." Andi Rewa berkata datar, "Setelah kau resmi mewarisi keluarga Smith, kau harus menyingkirkan semua duri di dalam keluarga.
terutama para paman dan bibi serta anak-anak mereka. Mereka pasti tidak senang. Kau naik jabatan mendadak. Kau harus membuat mereka tunduk dalam waktu sesingkat mungkin. Siapapun yang berani menentangmu, usir saja langsung dari keluarga Smith." Siva dengan hormat berkata, "Aku mengerti." Andi Rewa lalu berkata, "Untuk saat ini cukup sampai di sini. Kita bicarakan sisanya saat aku kembali." Setelah menutup telepon dengan Siva, orang-orang di sekelilingnya sudah benar-benar takjub dan kagum. Dari percakapannya dengan Siva, mereka semua bisa menangkap bahwa Siva sebentar lagi akan menjadi kepala keluarga Smith, dan sikap Siva terhadap Andi sangatlah hormat. Dari sini terlihat kekuatan Andi sekarang sudah luar biasa menakutkan. William dan Olivia baru sadar sekarang betapa besar sosok yang sudah mereka provokasi. Mungkin di barat, Andi tidak mempunyai pondasi kuat, tetapi di timur, dengan kekuatan dan jejaringnya, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Saat ini, Andi Rewa memandang kerumunan yang panik, lalu berbalik kepada sang ratu dan berkata, "Segera beritahu pasukan kerajaan, tahan kedua keluarga ini dan larang mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kau umumkan secara langsung bahwa mereka ditangkap karena berencana memberontak dan menggulingkan kerajaan. Acara pernikahan besok dibatalkan." Sang ratu tanpa ragu menjawab, "Baik Tuan Andi, aku akan segera mengurusnya." Helena pun berkata, "Kalau begitu, aku akan segera memberitahu pasukan kerajaan." Saat ini ayah William, George, dengan panik bertanya, "Tuan Andi, aku bisa langsung mengatur transfer dana sekarang? Besok pagi kami pastikan 45 miliar sudah ditransfer. Mohon kemurahan hatimu untuk mengampuni kami." Andi Rewa menjawab datar, "Aku sudah bilang, aku bisa membiarkan kalian tetap hidup, tapi tidak bisa membiarkan kalian bebas. Besok, setelah keluarga kalian menyelesaikan transfer dana, kalian akan diberangkatkan ke Suriah. Aku punya teman di sana yang mempunyai cukup pengaruh untuk memastikan kalian terurus dengan baik." George hampir gila mendengarnya. Dia menangis terseduh-seduh. Tuan Andi, aku lebih rela dipenjara di Eropa Utara daripada pergi ke Suriah. Mohon kasihanilah aku." Andi Rewa berkata dengan dingin, "Aku memberimu pilihan tunggal. Kalau kau terus mengoceh, aku akan mematahkan kakimu dulu sebelum mengirimmu ke sana." George langsung terdiam, tapi hatinya benar-benar hancur. Dia terus menangis sambil menyeka air matanya. Richard bertanya dengan panik, Tuan Andi, bukankah kami ini anggota keluarga kerajaan? Bisakah kami tetap tinggal di Eropa Utara?" Andi Rewa menjawab dengan nada datar, "Tidak mungkin. Beberapa hari lagi Helena akan naik tahta. Sebelum itu, kalian akan dicabut status kerajaannya dan diasingkan ke luar negeri. Seumur hidup, kalian tidak boleh kembali ke Eropa Utara." Olivia langsung panik dan marah ketika mendengar Helena akan naik tahta, lalu buru-buru berkata kepada ratu, "Nenek, bagaimanapun juga jangan serahkan tahta kepada Helena. Dia punya penyakit jantung serius. Mungkin tidak akan lama lagi dia juga akan meninggal. Lagi pula dia tidak punya anak. Kalau begitu, tahta bisa jatuh ke tangan kerabat jauh yang tidak jelas." Ratu menjawab dengan dingin, "Tuan Andi bahkan bisa menyelamatkanku dari kematian, apalagi Helena. Dengan Tuan Andi di sisinya, Helena akan hidup panjang umur. Nanti tahta akan diwariskan kepada keturunannya." Kemudian sang ratu mendengus dingin dan berkata, "Olivia, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Tuan Andi sudah bilang, kalian akan dicabut status kerajaannya dan diasingkan. Mau dibuang kemana? Itu tergantung pada keputusan Tuan Andi." Olivia menatap Andi dan memohon, "Tuan Andi, aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin tetap tinggal di Eropa Utara. Mohon, kasihanilah aku." Andi Rewa tertawa. "Awalnya memang aku berniat membiarkanmu tinggal di sini, lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ku dengar penjara di Eropa Utara sangat nyaman,
seperti hotel. Kau mungkin tidak akan terlalu menderita." Namun kemudian nada suaranya berubah. "Tapi kau terlalu sombong, bahkan berani ingin membunuhku. Jadi hukuman untukmu harus sedikit disesuaikan." Olivia terisak, "Tuan Andi, hukuman penjara seumur hidup adalah yang paling berat di Eropa Utara. Ada seorang penembak brutal yang membunuh puluhan orang, tapi dia juga hanya dihukum seumur hidup. Apa hukuman itu belum cukup untuk membuatku puas, untuk membuatmu puas?" Andi Rewa tersenyum tipis. "Dibandingkan penjara seumur hidup, aku lebih suka kau meninggalkan Eropa Utara." Lalu dia melanjutkan, "Oh iya, ada istilah reformasi melalui kerja. Apakah kau pernah mendengarnya?" Olivia menggelengkan kepalanya dengan gelisah. Dia belum pernah mendengar istilah itu, tapi perasaannya sangat buruk. Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Di Eropa Utara, sistem sosial kalian terlalu mewah. Kenapa penjahat di penjara bisa makan enak, tidur nyenyak, dan tidak menghasilkan apa-apa? Itu pemborosan pajak rakyat. Maka seharusnya orang-orang berdosa seperti kalian bekerja untuk menciptakan nilai dan menggunakan hasil kerja kalian untuk menutupi kebutuhan hidup kalian sendiri. Itu baru adil." Kemudian Andi Rewa berpikir sejenak dan berkata lagi, "Oh iya, mantan kepala keluarga Smith dari Jakarta sebentar lagi akan pindah ke Madagaskar, jadi tuan tanah di sana. Nanti aku akan menyuruhnya membeli ratusan hektar kebun tebu dan kapas. Kau, orang tuamu, dan para pengikutmu akan dikirim ke sana untuk menebang tebu dan memetik kapas." "Menebang tebu?" Olivia langsung merasa pusing dan hampir pingsan. Ayahnya Richard juga hampir gila dan menangis. "Tuan Andi, menebang tebu dan memetik kapas. Itu pekerjaan budak kulit hitam di zaman dulu. Kau tidak boleh menyiksa kami seperti ini." Andi Rewa berkata dingin, "Omong kosong. Semua manusia diciptakan setara. Apakah budak kulit hitam itu bukan manusia? Perdagangan budak yang kejam dulu juga dilakukan oleh leluhur kalian, para bajak laut Viking, bukan? Anggap saja ini kalian sedang membayar hutang leluhur kalian." Dalam pandangan Andi Rewa, Madagaskar adalah negara yang sangat cocok untuk melakukan reformasi melalui kerja. Pertama, negara itu memiliki ekonomi yang sangat terbelakang dan kondisi kehidupan yang buruk, sehingga keberadaan Olivia dan kelompoknya di sana sendiri sudah merupakan bentuk hukuman yang berarti. Kedua, semakin miskin suatu wilayah, semakin dibutuhkan tenaga kerja. Di Madagaskar, pekerjaan mayoritas adalah pertanian, seperti menebang tebu dan memetik kapas, komoditas khas Afrika yang membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah besar. Volume kerja yang besar ini cukup untuk membuat kelompok itu menikmati sukacita dari kerja keras. Nanti Andi Rewa akan menyuruh Shiva untuk membantu Chandra Smith mendirikan perkebunan besar di Madagaskar. Mereka akan membeli lahan luas untuk menanam tebu dan kapas. Lalu semua pekerjaan pertanian akan diserahkan pada kelompok Olivia. Saat ini Olivia sudah hampir hancur secara mental. Dulunya dia sangat tinggi hati. Dia merasa dirinya sebentar lagi akan menjadi ratu. Maka harga dirinya pun melambung tinggi. Namun dia tidak pernah menyangka Andi Rewa ternyata akan mengirimnya ke Madagaskar untuk menebang tebu dan memetik kapas. Di Afrika, pekerjaan seperti itu hanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Bagaimana bisa seorang putri kerajaan menerimanya? Olivia pun menangis sejadi-jadinya sambil memohon, "Tuan Andi, aku benar-benar tidak ingin pergi ke Madagaskar. Mohon jual saja aku kepada Aman Ramovich. Aku yakin dia pasti mau membayarmu sejumlah uang. Bagaimanapun, itu lebih masuk akal daripada mengirimku ke Madagaskar." Dulu Olivia sangat meremehkan Aman Ramovich, si orang kaya baru itu. Tapi sekarang Aman tampak seperti pelampung penyelamat baginya. Dia berpikir di dalam hati,
Aman Ramovich selalu ingin menikahi wanita dari keluarga kerajaan. Kalau dia bersedia menikahi Helena, pasti dia juga mau menikahiku. Bahkan dia juga rela mengeluarkan ratusan juta demi Helena. Maka untukku, mungkin dia juga mau membayar jumlah yang sama. Setidaknya, aku masih bisa hidup nyaman sebagai istri orang kaya di Rusia. Namun saat Olivia merasa Andi akan setuju dengan usulnya, Andi Rewa malah tertawa sinis dan berkata, "Aku ingat kau sangat meremehkan Aman Ramovich. Kenapa sekarang malah ingin menikah dengannya?" Olivia buru-buru menjawab, "Aku hanya ingin membantu Tuan Andi memperoleh pendapatan lebih besar. Kalau kau bersedia, kau bisa mendapat beberapa ratus juta euro darinya." Andi Rewa tersenyum tipis. "Kau terlalu banyak bermimpi. Mana mungkin aku akan membiarkanmu hidup mewah bersama Aman Ramovich di Rusia? Aku sudah bilang, kau akan dikirim untuk reformasi melalui kerja. Maka aku pasti akan mengirimmu ke tempat yang paling membutuhkannya. Saat ini tidak ada tempat yang lebih membutuhkanmu selain Madagaskar." Olivia terus menangis dan memohon, "Tuan Andi, aku wanita lemah. Di Madagaskar pun, aku tidak akan bisa berbuat banyak. Lebih baik aku membantumu mendapatkan uang dalam jumlah besar." Andi Rewa sama sekali tidak menggubris permohonan Olivia. Dia sudah memutuskan bahwa Olivia dan kelompoknya seumur hidup tidak akan bisa meninggalkan Madagaskar. Saat ini Helena datang bersama puluhan anggota pasukan kerajaan. Mereka sudah diberitahu ada percobaan pembunuhan terhadap ratu, sehingga semuanya bersiaga penuh dengan senjata lengkap. Melihat sang ratu sudah siuman, komandan pasukan berseru penuh sukacita, "Yang mulia ratu, kau sudah sadar?" Sang ratu mengangguk lemah dan berkata, "Bruno, tangkap semua orang ini dan jaga ketat. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos." Pria kulit putih bernama Bruno langsung menjawab tegas, "Tenang yang mulia, aku akan memastikan tidak satupun yang melarikan diri." Sang ratu melambaikan tangan lelahnya, bawa mereka semua dan kurung di ruang bawah tanah istana. Pasukan bersenjata segera menangkap keluarga William dan keluarga Olivia, termasuk para pengawal berpakaian hitam yang sudah dilumpuhkan Andi. Bahkan ibu William dan ibu Olivia yang sedang beristirahat di kamar pun ikut ditangkap dan dibawa ke ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, bawahan Olivia yang sebelumnya membawa ibu Helena juga tiba di istana. Begitu mereka masuk istana, mereka pun langsung ditangkap oleh pasukan kerajaan. Helena pun berlari memeluk ibunya yang tampak jauh lebih kurus, lalu menangis terseduh-seduh. Ratu yang melihat hal itu hanya bisa menghela nafas pelan, lalu dengan hormat bertanya pada Andi, "Tuan Andi, apakah orang-orang yang baru saja ditangkap juga diperlakukan seperti Olivia dan yang lainnya?" Andi Rewa mengangguk pelan dan berkata datar, "Benar, kunci dulu mereka di ruang bawah tanah. Beberapa hari lagi, mereka semua akan dikirim bersama tuan mereka ke Madagaskar." Andi Rewa kemudian memberi instruksi, "Sebelum mereka berangkat ke Madagaskar, gunakan waktu sebaik mungkin untuk menyelidiki dari mulut Olivia dan bawahannya siapa saja yang masih bebas. Habisi semuanya agar kerajaan kalian aman di masa depan." Ratu menjawab dengan hormat, "Terima kasih atas pengingatnya Tuan Andi. Aku akan memerintahkan pasukan kerajaan melakukan pemeriksaan menyeluruh." Andi Rewa mengangguk dan melihat arlojinya lalu berkata, "Sudah larut malam. Lebih baik segera umumkan semuanya ke publik. Sebarkan kejahatan Olivia dan keluarganya. Sekaligus umumkan bahwa Helena adalah pewaris tahta yang sah. Juga umumkan tanggal turun tahtamu. Semakin cepat semakin baik. Segera siapkan semuanya." Ratu mengangguk cepat, "Baik Tuan Andi, aku akan segera merekam video dan mengumumkan melalui media massa serta platform internet di seluruh Nordik." Kemudian dia menambahkan, "Oh iya Tuan Andi, untuk penobatan ratu baru,
Sesuai tradisi, upacara harus dilakukan oleh uskup agung di gereja. Karena prosesnya cukup rumit, butuh persiapan 2-3 hari. Jadi paling cepat penobatan dilakukan 3 hari lagi. Andi Rewa mengangguk ringan. Kalau begitu, tetapkan saja 3 hari dari sekarang. Setengah jam kemudian, ketika rakyat Nordik bersiap tidur, semua media utama di negara itu tiba-tiba menyiarkan berita penting secara langsung. Isi berita itu adalah rekaman video sang ratu yang baru saja diambil dari istana. Dalam video, sang ratu tampak jauh lebih sehat dan mengenakan pakaian khusus kebesaran ratu. Di awal video, dia langsung menjelaskan kronologi pengkhianatan dan upaya pembunuhan dirinya oleh Olivia dan keluarga William. Dia juga mengungkapkan upaya pembunuhan malam ini. Namun satu-satunya yang tidak disebutkan adalah Andi Rewa. Saat bagian ini ditayangkan, seluruh rakyat Nordik yang menyaksikan lewat televisi atau ponsel langsung marah besar. Mereka tidak menyangka bahwa Olivia, sang putri yang selama ini terlihat anggun dan layak menjadi pewaris tahta, ternyata begitu kejam dan durhaka. Selanjutnya sang ratu secara resmi mengumumkan bahwa status pewaris tahta Olivia dicabut secara permanen dan seluruh keluarganya dikeluarkan dari kerajaan. Tidak hanya itu, dia juga mengumumkan kalau pewaris tahta Nordik yang baru adalah Helena, sang putri sulung. Terakhir, sang ratu menyatakan kalau dia akan turun tahta secara resmi dalam 3 hari ke depan. Penobatan Helena sebagai ratu baru akan dilaksanakan di gereja terbesar di ibu kota Nordik. Dengan ini, segala urusan di kerajaan Nordik resmi berakhir.